Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan keempat ini setelah kita kuis tadi, jadi kita melanjutkan PPH umum part yang terakhir. Jadi kita selesaikan beberapa bahasan mengenai PPH di Undang-Undang 36 2008 di bagian yang belum kita bahas. Ada di sini 5 poin yang mau kita bahas. Yang pertama, masalah penentuan penghasilan itu sama bagi objek pajak yang atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, kemudian bagaimana cara perhitungan pajak dengan tarifnya, kemudian bagaimana memahami metode penyusutan sama amortisasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Terus kemudian nyambung ke nomor yang kedua, setelah hitung bagaimana pelunasannya dan bagaimana jenis dan perhitungan fasilitas perpajakan. Oke. Nah, terakhir kita bahas kemarin pada pertemuan ketiga kemarin kita masih membahas mengenai bagaimana beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan itu, apa yang boleh, apa yang enggak, bagaimana apakah pengalihan aset, revaluasi aktiva, dan lain sebagainya itu termasuk objek pajak apa tidak gitu ya. Jadi kemarin masih melihat mengenai masalah mana transaksi yang dikenakan objek pajak, mana yang tidak gitu ya. Kalau terkait dengan poin kedua berarti masalah expense-nya. Kalau poin yang ke selanjutnya terkait dengan masalah objek pajaknya. Oke, nah sekarang kita masuk ke masalah perhitungannya. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu mengenai masalah mana yang objek, mana yang non-objek pajak, maka sekarang mengenai masalah objek, kalau memang dia sudah dikatakan sebagai objek pajak, maka penghasilan netonya berapa, ya, dan kemudian bagaimana orang pribadi ataupun badan itu menggunakan perhitungan norma gitu ya. Nanti ada dua hal. Nah, yang pertama, apa sih penghasilan neto itu? Jadi penghasilan neto itu nanti adalah penghasilan bersih ya. Jadi ada penghasilan bruto, kemudian dikurangi beberapa hal yang bisa dikurangkan menjadi penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini sebagai dasar perhitungan untuk penghasilan kena pajak. Jadi yang kita gunakan untuk ngitung pajak yang terutang itu adalah penghasilan kena pajak gitu ya. Jadi berapa pajak kewajiban pajak kita atau berapa pajak yang terutang itu adalah berapa persen tarifnya dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Jadi tidak dikalikan dengan penghasilan bruto ataupun penghasilan neto gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini totalnya berapa. Nah, bagi WP badan, wajib pajak badan, mungkin bisa jadi penghasilan neto fiskal tuh fiskal ya, artinya fiskal ini penghasilan neto yang sudah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, biasanya pada umumnya sama dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, bagi orang pribadi menghitungnya penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto fiskal dikurangi PTKP. Kemarin yang kita udah bahas PTKP. Sehingga penting nih kita mau melihat penghasilan neto fiskal. Jadi penghasilan neto fiskal itu didapat dari penghasilan bruto, mana yang menjadi objek pajak penghasilan, dan beban-beban yang boleh dikurangkan gitu ya, atau iuran-iuran yang boleh dikurangkan. Maka mana yang jadi objek pajak, mana yang tidak. Jadi klasifikasi yang kemarin kita gunakan untuk yang hari ini. Nah, kemudian tarifnya ada tarif PPH pasal 17. Nah, untuk badan khususnya atau OP gitu ya, OP juga sih sebenarnya, karena nggak semua OP itu bekerja jadi karyawan. Maka sebenarnya wajib pajak baik OP ataupun badan tuh harusnya punya pembukuan. Maksudnya pembukuan gimana ya? Punya pencatatan atas penghasilan dan beban yang dia keluarkan. Ya, pembukuan itu kalau secara gampangannya kalian membayangkan tuh kayak laba rugi gitu loh. Jadi berapa
penghasilannya dan berapa beban yang dia keluarkan. Fokusnya memang ke badan maupun OP yang melakukan usaha gitu ya. Jadi seharusnya punya pembukuan. Kenapa? Karena kalau punya pembukuan artinya kita tahu nanti berapakah labanya dia. Nah, laba itu yang sudah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, itulah yang disebut dengan penghasilan kena pajak yang nanti dikalikan tarif dan tahu berapa pajak terhutang. Nah, tapi permasalahannya mayoritas jenis usaha di Indonesia ini merupakan jenis usaha yang kecil. Jadi tidak semua jenis usaha kecil ini memiliki kemampuan untuk membuat pembukuan. Oke. Nah, selain itu banyak pula profesional yang memiliki praktek profesi sendiri. Ya, jadi tidak memiliki pembukuan gitu. Jadi ada beberapa individu atau orang pribadi yang menjalankan usaha. Jadi nggak semua orang itu kan bekerja di perusahaan ya, di instansi tertentu, tapi dia menjalankan usahanya. Oleh karena itu dia nggak punya pembukuan, nggak membuat, karena biasanya membuat pembukuan itu bentuknya kalau di perpajakan badan, ya kan. Nah, maka dari itu WP atau OP badan boleh hanya melakukan pencatatan. Apa bedanya pencatatan dan pembukuan gitu ya. Nah, kalau pembukuan tadi lebih fokus, kalau kita analogikan tadi ke laba rugi, artinya apa? Dia lengkap pada siklus akuntansi. Jadi dia punya hartanya, list hartanya, kewajibannya. Jadi metodenya kalau kita samakan dengan akuntansi, outputnya laporan keuangan. Akan tetapi kalau pencatatan, dia hanya mencatat berapa omset atau penghasilan yang dia terima saja gitu ya. Jadi pencatatan itu lebih fokus kepada penghasilannya berapa. Tuh. Nah, maka dari itu ketika suatu OP, WPOP ataupun badan menggunakan pencatatan, maka dia boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ya, itu sesuai dengan pasal 11 di Undang-Undang Penghasilan, Pajak Penghasilan atau NPPN untuk menghitung penghasilan netonya ya. Jadi pakai tarif tertentu untuk ngitung penghasilan neto. Maksudnya gimana? Kalau badan pakai pembukuan, cara ngitung penghasilan itu adalah penghasilan bruto dikurangi beban-beban yang dapat dikurangkan, dapat laba bersih. Nah, itu dia penghasilan netonya dapat dari situ. Ya, secara fiskal. Hampir sama dengan PKP kan tadi, penghasilan kena pajak lah. Tapi kalau dia pakai pencatatan, caranya ngitung berapakah penghasilan netonya itu dengan cara menggunakan tarif tertentu, menggunakan norma perhitungan. Nah, tarifnya mana? Itu ada banyak beragam di daerah tertentu dan jenis usaha tertentu, tarifnya beda-beda. Bisa dilihat nanti, silahkan googling, banyak sekali itu aturan mengenai NPPN. Ya. Nah, norma perhitungan penghasilan itu akan disesuaikan terus-menerus. Tadi yang saya bilang ada lampirannya. Norma perhitungan merupakan pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Oke. Nah, metode penentuan penghasilan neto. Oke. Metode penentuan penghasilan neto ini ya yang tadi saya perlihatkan sore ini harusnya B gitu ya. Kalau secara umum pembagiannya begini, orang pribadi dan badan. Kalau orang pribadi ini ada OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya bebas. Bebas itu artinya dia nggak terikat dalam suatu instansi tertentu, nggak sebagai karyawan. Misalnya dokter itu juga bisa sebagai OP yang tidak melakukan kegiatan bebas karena sebagai dokter yang di rumah sakit, atau dia dokter yang praktek sendiri gitu ya, atau dia punya klinik sendiri, jadi dia melakukan kegiatan bebas. Nah, itu ada dua hal. Tadi kan saya bilang ada pembukuan ataupun pencatatan, tapi undang-undang mensyaratkan tidak boleh semuanya juga cuma nyatet omsetnya aja, tapi dia nyatetnya bisa harus pembukuan ketika omsetnya
pada tataran tertentu. Jadi kalau omsetnya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, maka dia boleh melakukan pencatatan. Tapi kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar, maka dia harus melakukan pembukuan. Gitu ya. Nah, kalau tadi pencatatan, dia penghasilan netonya boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, kalau WP badan ini pada prinsipnya dia menggunakan pembukuan gitu ya, karena sebenarnya sama sih, lebih kepada masalah omset ya. Kalau badan ini harapannya adalah omsetnya di atas 4,8 miliar 1 tahun. Ya, itu harus dilaporkan juga ya mengenai omset ke DJP. Ya, di undang-undang ada keterangannya kapan dia memilih menggunakan catatan atau pembukuan ya. Bahkan dia juga bisa memilih misalkan omsetnya kurang dari 4,8 miliar tapi dia mau menggunakan pembukuan. Ya, jadi secara peraturan seperti ini, tapi ada peraturannya, ada penjelasan di luar ketentuannya. Yang pertama, WP wajib melakukan pembukuan atau pencatatan, namun dia tidak bersedia memperlihatkan bukti pencatatan atau bukti dukungnya. Kemudian ada juga WP yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, maka peredaran brutonya ditetapkan, yang menetapkan itu adalah PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan, dan penghasilan itu dihitung berdasarkan NPPN. Jadi mostly pakai penghasilan itu dengan tarif NPPN tarifnya ya. Nanti ada contohnya. Nah, selanjutnya kalau pilihan tadi sih sebenarnya begini ya, dia membandingkan mana ya lebih enak pakai NPPN atau pakai pembukuan. Itu biasanya dia ngitung-ngitung dari sisi pajaknya. Kalau dia bisa dua-duanya loh ya, tapi kalau dia badan dia menggunakan pembukuan. Nah, ada peraturan pelaksana untuk norma perhitungan khusus pada industri-industri tertentu. Tadi saya katakan ada industri tertentu yang berbeda dan ada juga tarif untuk daerah-daerah tertentu. Nah, ini adalah contoh menggunakan NPPN untuk kasusnya adalah dokter ya. Jadi Dubelmar adalah salah satu dokter umum yang membuka praktek di kota Surabaya. Selama tahun pajak 2018, Dubelmar memiliki penghasilan sebesar 750 juta. Oke, setahun ya. Bila Dubelmar menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto, hitunglah berapa penghasilan neto dan BPH 21 terutang bila dia belum kawin tanpa tanggungan, gitu ya. Nah, caranya lihat dulu lampiran ya, tadi saya bilang pelampiran peraturan Perdirjen nomor 17 tahun 2015 tentang pekerjaan praktek dokter umum. Oleh karena tempat praktek Dubelmar adalah kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi, maka tarifnya adalah 50%. Ngitungnya adalah, jadi penghasilan netonya adalah 50% kali 750 juta. Oke. Tidak kena pajaknya kan, ini orang pribadi ya. PKP-nya adalah penghasilan itu dikurangi PTKP. Nah, dapatnya 375 dikurangi 54 juta, dapatnya 321 juta. Nah, maka dari itu PKP-nya ini sama dengan dihitung BPH 21 terutang. Dapatnya secara ngitungnya progresif kan, 5% kali total 50 juta, 2,5 juta. 200 juta, 50 sampai 250 kan, berarti selisihnya ya 230 juta, sama yang bagiannya 250, 321 dikurangi 250 sama dengan 71 kali 25%. Maka setahun total BPH yang terutang atau kewajiban yang harus diselesaikan oleh Dubelmar adalah 50.250.000 gitu ya. Nah, itu contohnya, banyak banget contohnya. Kamu bisa browsing ilustrasi perhitungan NPPN di
di DDTC News ya. Nah, di sini kenapa nggak saya masukkan, karena itu nanti masuk pas kita bahas di PPh 21 ya. Ini sebagai pengantar saja. Yang penting adalah dia tahu dia di bidang apa, tarifnya di sini. Jadi ngitungnya nanti penghasilan itunya NPPN tadi yang saya jelaskan untuk ini. Ya, secara logika sih sebenarnya kayak laba ya. Kalau kita ngitung laba berapa persen sih dari penghasilannya, apakah 25%, apakah 50%-nya dan sebagainya. Jadi kayak yang penghasilan itunya tuh berapa persennya dari total omsetnya. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke kompetensi atau learning objective yang kedua, yaitu bagaimana cara menghitung pajak, yaitu pasal 16 sampai 19 ya. Jadi cara perhitungan penghasilan kena pajak tadi yang di sini ya, penghasilan kena pajak kalau DOP adalah penghasilan itu dikurangi dikurangi PTKP. Oke, ini ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri, serta WPBUT, wajib pajak yang NPPN, ya, wajib pajak yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak. Oke, penghasilan dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, ya, dikurangi PTKP, dikurangi kompensasi kerugian. Ini kalau nggak pakai NPPN, beda sama kayak tadi, ya. Jadi intinya ini sampai sini adalah nyari penghasilan itu dikurangi PTKP. Oke, kalau pajak badan dalam negeri penghasilan sama dikurangi biaya yang dapat dikurangkan. Kalau ada kompensasi kerugian yang tahun-tahun lalu dia rugi ya dikurangi dulu, baru dapat penghasilan itu atau penghasilan kena pajak. Makanya tadi dikatakan bahwa kalau di badan penghasilan kena pajaknya hampir sama dengan penghasilan neto. Nah, wajib pajak yang pakai NPPN tadi contohnya. Terus kalau wajib pajak yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak, penghasilan netonya disetahunkan. Jadi kayak dia nggak reguler mendapatkan setiap bulannya, maka yang dia terima itu dikali, misalkan dia hanya menerima dalam 3 bulan, itu coba disetahunkan, gitu ya. Apakah memenuhi minimal dari PTKP yang ada, gitu ya. Pada beberapa wajib pajak yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak ya. Jadi dia punya pajak terutang tapi dia mendapatkan penghasilannya mungkin tidak reguler setiap bulannya. Yang kedua, karena kita mau menghitung pajak, jadi setelah kita tahu penghasilan kena pajak, maka kita dijelaskan mengenai tarif pajak. Nah, tarif pajak ini semoga teman-teman sudah paham yang kemarin ya. Jadi lapisan penghasilan kena pajak ini untuk OP ya, orang pribadi adalah 0 sampai, jadi penghasilan dari mulai 0 sampai 50 juta tuh tarifnya 5%. Setahun ya, ini penghasilan setahun ya penghitungannya. Terus di layer kedua setelah 50 juta kena 50%, ketika penghasilan lebih dari 50 juta, misalkan 60 juta setahun yang kena pajaknya, itu berarti 10 jutanya masuk ke kategori yang tarif pajak kedua ya, 5%. Yang kedua adalah 15% sampai pada penghasilan yang 250 juta. Artinya kalau penghasilan kamu tuh 250 juta ya, maka yang 50 juta ke 5%. Nah, dilihat ya. Ini kan antara range 50 ke 250. Artinya yang kena pajak 15%. Ini bukan 250 juta tapi selisihnya ya. Jadi setelah 50 juta itu kena 15% sampai total 250 juta. Jadi 200 juta kali 15%. Kalau sampai segitu. Sama ini nanti 250 sampai 500 berarti selisihnya adalah 250 juta kali 25%. Dan di atas segitu, kalau penghasilanmu di atas 500 juta maka selisihnya tadi setelah 500 juta itu kena 30%. Jadi kayak ini contohnya sih paling gampang. Jadi jangan salah kaprah, kalau di sini bukan dikalikan dengan 250, tapi range kedua adalah 50 sampai 250 maka 200. Nah, tarif pajak progresif berlaku bagi WP orang pribadi. Tadi saya jelaskan pribadi ya. Sebenarnya kalau untuk badan dari 2019 ke bawah itu 25%. Kalau di Undang-Undang 36 2006 itu
dulu 28%, sekarang udah turun 25%. Pandemi ini turun 22%. Nah, di undang-undang juga, bukan undang-undangnya, peraturan Menteri Keuangan juga dijelaskan bahwa 20% untuk tahun 2022. Jadi semakin hari itu semakin menurun. Bahkan ada ketentuan yang khusus untuk perusahaan yang TBK. TBK itu bisa sampai pajaknya 19% karena aturan tertentu. Ya, tapi di undang-undang untuk tahun 2020 sampai 2021 itu 22%. Oke. Nah, perbandingan yang kedua adalah perhitungan mengenai masalah pajak. Itu juga ada penjelasannya. Jadi besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak. Oke. Jadi yang kemarin pernah saya jelaskan bahwa dalam mengelola asetnya perusahaan membutuhkan sumber baik itu modal maupun utang gitu loh. Maka kalau ada utang itu sebenarnya kan ada beban. Beban apa? Beban bunga. Nah, untuk itu Menteri Keuangan juga menjelaskan proporsi mengenai utang yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Karena nanti kalau tidak ada peraturan tersebut, maka lebih senang pakai utang karena nanti interestnya diakui sebagai deductible expense. Jadi menguntungkan. Karena apa? Karena nanti labanya terlihat semakin rendah sehingga pembayaran pajaknya bisa jauh lebih rendah gitu ya. Nah, maka harus ada perbandingannya berapa utang banding modal. Itu diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah, pada saat kemudian yang kedua, selain perbandingan utang dan modal, ada mengenai masalah perolehan dividen. Saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual sahamnya di bursa efek, maka besarnya penyertaan modal WPDN secara sendiri atau bersama-sama dengan yang lain paling rendah 50% dari jumlah yang disetor. Nah, itu terkait dengan pengenaan pajaknya. Seperti kemarin. Oke. Nah, ini kan nanti berubah karena menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terus yang terakhir, kemudian ada yang namanya hubungan istimewa. Jadi kalau bertransaksi, ada beberapa pihak, antara pihak 1 dan pihak 2 yang memiliki hubungan istimewa. Apa itu hubungan istimewa? Ketika ada satu pihak yang memiliki penyertaan modal langsung maupun nggak langsung minimal 25% ya oleh satu wajib pajak pada satu atau lebih WP lain, termasuk hubungan antar WP yang modalnya menjadi objek penyertaan. Jadi kalau kepemilikannya di atas minimal 25% itu dikatakan bisa memiliki hubungan istimewa. Hubungan penguasaan satu WP pada satu atau lebih WP lain, jadi penguasaan. Nah, sekarang di PSAK itu juga tidak disebutkan minimal kepemilikannya berapa. Yang penting dia punya pengendalian terhadap perusahaan yang dia lakukan investasi. Atau ada hubungan keluarga sedara semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat ya. Itu untuk melihat bahwa adanya hubungan istimewa antar pihak yang bertransaksi. Maka pajak melihat hal tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya terdapat hal-hal yang perlu dikontrol, yaitu mengenai masalah transaksi antar pihak yang berhubungan istimewa, baik itu nanti anak perusahaannya yang mendirikan perusahaan di mendirikan perusahaan di negara lainnya. Nah, untuk menghindari adanya tax avoidance ya, jadi penghindaran pajak gitu. Nah, nanti ada ketentuannya, yaitu Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan penghasilan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung PKP-nya. Pengusaha kena pajak, penghasilan kena pajak atas pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dan dia melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak antar negara, makanya tadi ya, untuk menghindari adanya mendirikan
vehicle company ya, transaksi yang fiktif gitu ya. Kan orang itu perusahaan bisa melakukan berbagai cara untuk meminimalkan pajaknya gitu ya, agar adanya harga transaksi yang fair gitu ya antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Karena ini banyak sekali terjadi, kalau teman-teman tahu di masalah Panama Papers kemarin gitu ya. Jadi agar tahu hubungan istimewa antar perusahaan, karena ada pengendalian gitu. Kalau transaksinya dengan pihak lain tidak ada pengendalian gitu, tapi kalau transaksinya dengan yang memiliki hubungan istimewa, maka badan bisa mengendalikan transaksi bagi pihak yang terkait. Nah, untuk memahami metode penyusutan dan amortisasi menurut aturan pajak, ini sekilas saya jelaskan. Jadi pada intinya begini sih, konsepnya sama. Bedanya adalah tidak ada nilai sisa gitu ya, dan kalau penyusutan itu untuk aset tetap. Nah, untuk ketentuan perpajakan, kelompok 1 ini 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Dan metode yang boleh digunakan itu ada 2, metode garis lurus dan metode saldo menurun gitu ya. Saldo menurun sebelah kanan ini ya. Nah, ada bangunan juga, bangunan permanen tidak permanen. Jadi nanti kelompok 1 ada penjelasan daftar asetnya apa. Nah, untuk penentuan kelompoknya tapi ada ditetapkan pada peraturan lain. Jadi pahami dulu, karena kalau di akuntansi ini kan mengenai masalah penyusutan dan amortisasi ini kan tergantung judgement manajemen menentukan berapa umur ekonomisnya gitu ya. Keputusan manajemen, tidak ada aturan yang strict seperti ini. Maka dari itu nanti kalau untuk kriteria perpajakan maka harus direkonsiliasi ya, disesuaikan dengan aturan perpajakan. Nah, kalau amortisasi ini konsepnya sama dengan penyusutan tapi untuk aset tak berwujud, dan ini juga sama masa manfaatnya, ada kelompoknya, jenisnya nanti berbeda-beda. Dan juga sama tarifnya juga yang diperbolehkan dalam aturan perpajakan ini ada 2, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Terus kemudian yang keempat, bagaimana cara penelunasan pajak. Nah, ini terkait dengan PPh yang kita bahas besok, pertemuan depan. Pembayaran PPh ini bisa yang bayar sendiri dan bisa dipotong dan dipungut oleh pihak lain. Yang bayar sendiri adalah angsuran ya, wajib bayar sendiri. Artinya kita angsuran itu estimasi pajak yang ditetapkan kalau misalkan sebagai karyawan gitu ya, dalam setiap bulannya. Jadi potongan pajak itu di misalkan 5% gitu ya, kita kan masih golongan 3 di karyawan gitu ya, itu diestimasikan oleh pihak internal perusahaan dan itu dibayar setiap bulannya, yaitu PPh pasal 25. Kemudian pemotongan atau pemungutan pihak lain itu ada PPh 21, 22, 23, 24, dan 26. Ini yang kemarin kita bahas, ada yang dipotong dan ada yang dipungut. Loh, kok PPN nggak ada? Ya, karena kita masih ngomongin PPh, belum sampai PPN. Nah, dari PPh 21 sampai 26 ini merupakan pelunasan pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak berjalan, kecuali untuk pembayaran PPh yang bersifat final. Dikreditkan itu dipotongkan dari pajak terutang yang nanti kita hitung selama 1 tahun. Ya, ini contohnya jenisnya PPh 21 sampai 26. Oke, contohnya. Jadi misalkan kita perhitungan tahunan tuh pajak terutang kita 115 juta, terus kita udah dipotong, dipungut dan sebagainya 65 juta sekian, jadi kita kurang bayarnya di akhir tahun nanti cuman bayar 50 juta sekian gitu ya. Nah, kemudian ketika pajak kurang atau lebih bayar dalam 1 tahun itu, maka penjelasannya adalah yang pertama, pajak itu bisa kurang bayar. Jadi setelah perhitungan penghasilan setahun, mengenai penghasilan kena pajak setahun, maka kalau kurang bayar adalah ketika beban pajak terutang itu melebihi dari total kredit pajak dan harus kita lunasi paling lambat 31 Maret 2000, tahun depannya, berarti kan misalkan 2020 berarti ngitungnya maksimal bayar 31 Maret sebelum SPT tahunan disampaikan. Jadi kita ngitung dulu di SPT, terus kita masukkan kode billing, kita bisa transfer ya, sekarang sih enak, kita bisa bayar kayak gini di rumah gitu ya, pakai
mobile banking. Nah, pajak lebih bayar ketika beban pajak terutang tuh lebih kurang dari total kredit pajak. Nah, itu bisa dikembalikan langsung dan bisa direstitusikan setelah dilakukan pemeriksaan serta diperhitungkan dengan sanksi dan kewajiban lain. Jadi bisa dikembalikan nanti atau ditangguhkan untuk pembayaran pajak tahun depannya. Nah, tapi biasanya dilakukan pemeriksaan ketika jumlahnya nominalnya besar gitu ya. Tapi kalau nominalnya kecil tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, biasanya disimpan untuk ditangguhkan di tahun depannya juga bisa. Nah, ini poin terakhir kayaknya ya mengenai masalah fasilitas perpajakan. Jadi maksud fasilitas perpajakan apa ya? Oh, ini sih saya tulis di sini. Jadi fasilitas yang diberikan oleh DJP untuk pihak-pihak terkait yaitu dengan adanya pembebasan dan pengurangan pajak. Nah, kalau fasilitas perpajakan ini kayak banyak sih yang kita sering jumpai di masa Covid seperti ini. Tujuannya pemerintah adalah wajib pajak itu tetap patuh terhadap perpajakan, tapi tidak menghapuskan nol pajaknya, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu bisa jadi dihapuskan atau dikurangkan, tapi dengan kondisi yang jelas. Nah, fasilitas perpajakan ini ada beberapa hal. Yang pertama, pada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan wajib pajak yang melakukan penanaman modal di daerah-daerah tertentu. Jadi bisa bidang usahanya dan bisa di lokasinya. Jadi pakai peraturan pemerintah, fasilitasnya apa? Misalkan adanya pengurangan penghasilan maksimal 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Penyusutan dan amortisasi bisa dipercepat, tarif 2 kali lebih tinggi. Jadi saldo menurun tuh dibuat double, bukan triple lagi ya, double-nya saldo menurun ya. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tapi tidak boleh lebih dari 10 tahun. Kalau kemarin kompensasi kerugian kan kita hanya 5 tahun, ini boleh 10 tahun. PPh 10% ke atas dividen yang diterima subjek pajak luar negeri kecuali ditetapkan lebih rendah oleh P3B. Jadi ada pengurangan pajak ya untuk beberapa hal yang diatur seperti ini di PP. Ya, ini untuk mempermudah gitu ya. Terus contohnya apa sih? Untuk siapa sih gitu ya? Jadi penanaman modal dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat. Nah, kawasan berikat ini teman-teman sering ya jumpai di Karanganyar aja ada itu. Misalkan kawasan berikat, pabrik-pabrik, kawasan industri, terus dia itu nanti nggak dikenakan PPN atas penyerahan barang di situ. Nanti kita bahas pada saat bahas PPN. Gitu ya. Ada menyerap tenaga kerja, investasi infrastruktur, bikin pabrik dan lain sebagainya sebesar minimal 10 miliar gitu ya. Terus mengeluarkan biaya litbang dan sebagainya. Jadi ada beberapa peraturan. Jadi intinya kalau korporasi, industri itu dia punya fasilitas perpajakan gitu ya. Jadi teman-teman yang sering lihat misalkan di daerah Karanganyar, Sragen, Kebak Keramat itu kan ada kawasan industri. Bisa untuk satu perusahaan itu sendiri, bisa untuk satu kawasan yang memang itu kawasan industri. Di Ungaran itu juga ada ya. Nah, terus lanjut ke masalah perimbangan penerimaan pajak. Jadi PPh atas orang pribadi dan 20 PPh 21 yang dipotong pemberi kerja ini kan tadi pajak pusat ya, dia pajak pusat. Nah, dana perimbangan ini dana yang juga akan dialokasikan untuk pemerintah daerah. Jadi pembagiannya 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah. Paham ya? Nih. Jadi artinya apa? Memang ada alokasi. Dari daerah itu juga menerima dana perimbangan, dana alokasi dari pemerintah pusat. Nah, ini secara detail dijelaskan di akuntansi sektor publik. Nah, fasilitas perpajakan tadi ya, wajib pajak badan yang kan tadi untuk perusahaan yang punya menginvestasikan pada modal pada industri tertentu dan kawasan tertentu. Nah, untuk fasilitas perpajakan bagi wajib pajak badan yang memiliki nilai peredaran bruto kurang dari 50 miliar gitu ya. Nah, ada pengurangan pajaknya gitu ya. Jadi kalau tadi kan kalau di atas 4,8 miliar kan dia masuknya pembukuan pakai tarif 25% kan. Nah, ini ada pengurangan, yaitu kalau dia kurang dari 50 miliar bisa tarifnya hanya 12,5%.
50% kali 25%, atau sekarang berarti 50% kali 22%. Berlaku, tapi nggak semuanya ya, bagian penghasilan yang kena pajak dari penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar. Contohnya, ini ada contohnya. PT Mulia punya penjualan 24 miliar. Beban deductible expense-nya 20 miliar. Penghasilan kena pajak adalah 24 miliar dikurangi 20 miliar sama dengan 4 miliar. Nah, porsi penghasilan yang mendapat fasilitas adalah porsinya yang mendapat fasilitas adalah 4,8 dibagi sama 24 miliar, yaitu adalah 20%. 48 ini apa? Ini cut off terkait dengan pencatatan. Nah, berarti kan 20%, berarti 4 miliar yang penghasilan kena pajak ini, ya, labanya 4 miliar kali 20% sama dengan 800 juta yang kena fasilitas. Jadi yang kena fasilitas nggak semuanya, tapi hanya proporsi tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. 800 juta kali tadi kan 50%, ini asumsi tarifnya masih 25% ya, karena di bawah 2020. Plus selisihnya berarti 4 miliar berarti dikurangi 800 juta 3,2 miliar kali 25%. Kalau ini tetap yang kena fasilitas cuman proporsi tertentu ya. Nah, jadi bayar pajak terutangnya adalah 900 juta. Nah, terus contoh lainnya, CV Mandaraka, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengalengan ikan dan melakukan kegiatan ekspor. Sepanjang tahun 2010, CV Mandaraka mencatatkan penghasilan brutonya, bruto itu berarti omset ya, masih akun pendapatan, itu 48 miliar dan mencatatkan nilai beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense-nya adalah 36 miliar. Pertama, pertanyaannya adalah berapakah nilai pajak terutang CV Mandaraka tahun 2010? Nah, ini omsetnya kan kurang dari 50 miliar. Maka caranya ngitung adalah ngitung kan berapa bagian PKP yang kena pengurangan tarif kayak tadi. 4,8 miliar dibagi 48 miliar. Berapa persen? Ini 10%. Jadi 10% dikalikan sama tadi penghasilan kena pajak. Berapakah penghasilan kena pajaknya? Ini 48 dikurangi 36, dapatnya 12 miliar. Jadi bagian PKP yang kena pengurangan tarif adalah 1,2 miliar. Jadi yang kena fasilitas adalah 50% kali 25% kali 1,2 miliar di plus, nah ini normal. Ya, berarti 12 miliar dikurangi 1,2 yang udah kena tarif fasilitas, maka pajak terutangnya adalah 2,85 miliar. Terus, poin B, CV Mandaraka memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebab memiliki nilai peredaran bruto kurang dari 50 miliar. Nah, bagian PKP yang memperoleh pengurangan tarif adalah 4,8 miliar dibagi 48 miliar. Oke, ini sama ya, kayak tadi penjelasannya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk penghasilan sudah cukup sampai sekian. Untuk itu minggu depan kita sudah masuk ke PPH Potput. Tolong teman-teman, tugasnya adalah silakan siapkan 2 pertanyaan untuk materi yang kita bahas hari ini. Terserah pertanyaan atau PPH secara umum ya. Jadi resume dari yang kemarin, tapi fokusnya pada pertemuan yang hari ini. Tugasnya silahkan diketik ya, ditaruh di Word, diberi nama, NIM-nya, dan ada silahkan jelaskan 2 pertanyaan. Nanti beberapa pertanyaan akan kita bahas di pertemuan depan, di pertemuan kelima, dan pertemuan kelima nanti juga ada penjelasan mengenai materinya ya, selanjutnya untuk PPH Potput. Baik, terima kasih, silahkan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.